podcast Sima Prospek. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan ya. Perkenalkan, saya Nalisa Fatika Putri, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIF Universitas Riau angkatan 2020. Pada podcast kali ini kita akan membahas seputar tentang sosial media dan hoax. Tentu saja kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Beliau merupakan anggota BEM Kominfo dari Universitas Riau dan juga beliau merupakan mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2017 nih. Pasti kalian pada penasaran kan siapa? Langsung saja ini dia bintang tamu kita yaitu Muhammad Agus Hardiansyah. Halo Bang Agus. Halo Nalisa. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Semoga Nalisa gimana? Alhamdulillah sehat. Pada podcast kali ini kita akan membahas seputar tentang sosial media dan hoax nih. Sebelum kita mulai sharing-sharingnya, boleh dong Abang perkenalkan dulu perkenalan Abang kepada kami semua. Oh, oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Agus Hardiansyah. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan kimia angkatan 2017 yang sekarang sedang duduk di bangku semester 9. Kan Bang Agus ini kan anggota BEM Kominfo Universitas Riau kan. Boleh dong cerita tentang pengalaman Abang selama berorganisasi di sana. Nah, mungkin kalau untuk pengalaman organisasi, mungkin ada sedikit ya perbedaan antara di Hima Prospek dan di BEM Universitas Riau. Nah, kalau di Hima Prospek sendiri, karena kita di sini Kominfo-nya masih di tingkat prodi atau di tingkat jurusan, nah otomatis informasi-informasi yang kita dapatkan dan kita sebarluaskan hanya untuk kalangan mahasiswa program studi pendidikan kimia yang terdiri dari beberapa angkatan gitu. Nah, sekarang di BEM Universitas Riau tentu tanggung jawabnya agak sedikit berat lagi karena di sini kita bertanggung jawab atas informasi-informasi yang kita berikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Riau dari UKT dan segala macam itu. Jadi kan banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan oleh BEM Universitas Riau itu. Mendengar kata Kominfo itu kan nggak jauh dari kata sosial media kan Bang. Sosial media dan berita. Nah, berita ini kan banyak yang tersebar, ada yang positif dan ada yang negatif. Menurut Abang sendiri, itu apa artinya berita sosial media dan apa artinya hoax? Lalu seberapa berbahayanya berita hoax ini? Oh, oke. Nah, mungkin kalau bicara sosial media, mungkin kita mengenal dulu ya apa itu sosial media. Nah, menurut saya sendiri, sosial media itu adalah alat atau wadah di mana seseorang ataupun kelompok dapat mengekspresikan kehidupannya terkait pekerjaannya, bisnisnya, hobinya, ataupun kreativitasnya. Nah, tidak jarang juga sosial media ini juga digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi, di mana informasi itu juga bisa dikemas menarik mungkin, hingga bisa menarik orang untuk membaca informasi kita seperti itu. Kemudian terkait hoax, hoax itu mungkin bisa diartikan sebagai sesuatu yang bohong atau yang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Terus kalau bicara tentang bahayanya tentang hoax ini, tentu sangat bahaya ya. Karena seseorang yang memakan atau mendapatkan berita hoax itu yang biasanya dia dapat menciptakan kegelisahan, keresahan, serta kepanikan di hidupnya gitu. Karena dia merasa info yang didapatkan itu sangat berbahaya seperti itu. Selanjutnya, berita hoax ini kan cepat tersebarnya kan, Bang? Beritanya kebenarannya itu masih simpang siur. Nah, lalu banyaknya berita yang silih berganti tersebar itu, menurut Abang bagaimana cara kita membedakan antara berita hoax dengan yang fakta? Nah, mungkin kalau untuk membedakan cara membedakan berita hoax dan berita yang sesungguhnya atau berita yang real, mungkin ada beberapa poin yang bisa saya jelaskan. Yang pertama itu adalah nama dan situs berita atau media mana berita itu diangkat.
Nah, jadi ini kan kita di dunia maya ini banyak sekali ya media-media komunikasi yang telah mengangkat berita. Nah, tentu kita juga harus tahu, media-media mana yang telah mengangkat berita itu. Tapi kalau sistemnya medianya itu masih dalam bentuk blog, ataupun media yang telah yang yang berisi tentang provokasi-provokasi, itu mungkin bisa kita curigai kalau berita yang diangkatnya itu hoax. Oke. Kemudian yang kedua itu ada judul beritanya, mungkin bisa kita lihat dari judul beritanya. Nah, untuk membedakan judul berita hoax sama berita yang baik, itu biasanya di judulnya sudah terlihat. Kalau untuk berita hoax itu, judulnya itu pasti dia sudah menuju ke provokasi. Jadi misalnya kayak anti kubu A atau anti kubu B, terus atau seperti eee, kerusuhan yang telah dibuat oleh si A, si B. Jadi itu dia udah menyinggung salah satu orang gitu, itu udah provokasi dan itu biasanya kita kita bisa curigai kalau itu adalah berita hoax, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah bisa kita cek and recheck dari berbagai sumber. Misalnya ada suatu berita tentang seperti tadi, interaksi obat Covid yang dapat menyebabkan kematian. Nah, itu kita harus cek, ada nggak media-media lain yang mengangkat tentang berita itu? Jika ada, mungkin berita itu bisa dikatakan berita yang baik atau berita yang nyata. Tapi kalau hanya salah satu media, terus kita cari-cari lagi, nggak ada lagi media yang angkat, berarti bisa kita curigai juga itu adalah berita hoax. Karena cuma dia yang berani mengangkat terkait berita itu gitu loh. Kalau interaksi obat dapat menyebabkan meninggal dunia, seperti itu. Selanjutnya itu juga kita bisa cek dokumentasinya. Nah, dari berita itu tidak hanya sebuah tulisan yang bisa kita baca, melainkan dokumentasi juga kita bisa kita lihat tuh. Jadi kita harus lihat dokumentasinya. Terkadang kalau yang berita hoax ini isi beritanya apa, dokumentasi juga apa. Entah dokumentasinya itu entah peristiwa yang tidak berkaitan dengan berita itu. Jadi dia asal comot-comot aja dari Google, ditaruhnya di berita dia seperti itu. Jadi kita harus pintar juga dalam menelusuri mana yang berita hoax, mana yang berita yang betul-betul berita, seperti itu. Kemudian yang terakhir, mungkin bisa kita cek nama penulisnya. Biasanya berita-berita yang telah diangkat ini ada nama penulisnya di akhir berita ya biasanya, di Hima Prosek juga ada ya Abang tahu, ya. Nah itu di mana nama penulis berita ini adalah penanggung jawab berita itu. Jadi kalau misalnya dia betul-betul berita, dia berani menulis siapa pembuat berita itu, karena dia sudah bertanggung jawab atas peristiwa yang telah diangkat. Tapi kalau berita hoax itu, dia biasanya tidak ada nama penulisnya. Mungkin itu Nalisa bisa Abang berikan. Oke, terima kasih Bang. Nah, untuk selanjutnya, untuk kita menghindari berita hoax ini, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam penerimaan berbagai informasi di tengah maraknya info atau berita hoax di kondisi sekarang ini, Bang? Nah, kalau untuk itu mungkin kita harus bijak ya dalam bersosial media. Pokoknya, eee berita-berita yang kita konsumsi itu jangan kita langsung terima-terima aja gitu. Kita harus cross check kebenarannya seperti apa. Jangan terlalu gegabah untuk membagikan berita itu kalau kebenarannya juga kita belum tahu seperti apa gitu. Jadi itu sih Nalisa. Oke. Nah, sekarang di kondisi pandemi ini kan banyak tersebar berita hoax tentang makanan, minuman, atau obat-obatan kan, Bang? Eh, Ya. dan juga yang lainnya gitu. Lalu menurut Abang, bagaimana kita bersikap bijak dalam menggunakan media sosial? Nah, mungkin kelanjutan dari jawaban Abang yang tadi ya, tidak hanya kita mampu mengedukasi dan tidak mudah percaya, mungkin ada beberapa poin juga. Yang pertama itu kita bisa beretika dalam berkomunikasi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa yang menggunakan sosial media ini kan terdiri dari beberapa orang banyak sekali ya, terdiri dari latar belakang dan sosial budaya. Nah, tentu kita juga harus berhati-hati dalam berkomentar dan jangan sampai komentar kita itu menyinggung pihak-pihak lain seperti itu, karena sangat berbahaya kalau kita komentar-komentar sembarang, bisa menciptakan pertengkaran seperti itu. Kemudian yang kedua itu hindari postingan mungkin yang berbau pornografi, sara, kemudian hal-hal yang menyinggung lah.
Kemudian selanjutnya cross check media. Nah, ini masih berkaitan dengan hal tadi. Setiap informasi atau berita yang telah kita dapatkan sebaiknya kita cross check lagi kebenarannya. Terdiri dari sumber media mana yang angkat, terus seperti apakah berita ini diangkat oleh beberapa media seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah menghargai karya orang lain. Nah, jadi sudah Abang jelaskan tadi bahwa di sosial media ini juga banyak sekali orang-orang yang mengungkapkan kreativitasnya. Nah, dalam bersosial media mungkin kita harus menghargailah karya-karya teman-teman kita yang mengekspresikannya melalui sosial media, kita hargai, kita beri semangat. Karena itu sangat menimbulkan aura positif juga untuk kita dan untuk dia yang telah membuat kreativitas seperti itu. Kemudian yang terakhir, mungkin ada berhati-hati memberikan informasi pribadi. Karena tidak semua hal-hal yang kita miliki itu harus kita posting ke sosial media. Nah, itu mungkin bisa menyebabkan bahaya. Jadi kayak misalnya informasi pribadi, seperti itu, Nalisa. Oke. Kalau dilihat dari situasi sekarang ini kan Bang, apalagi di tengah pandemi sekarang itu kan banyak sekali tersebar berita hoax. Nah, yang dimana itu berita hoax tersebut banyak menimbulkan dampak positif dan dampak negatifnya lebih banyak. Tentu saja berita hoax ini kan juga berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Lalu menurut Abang, bagaimana peran Undang-Undang ITE dalam bersosial media? Nah, dalam bersosial media juga kita telah diatur ya dalam UU ITE yang telah disebutkan tadi. Jadi, semua apa yang telah kita alami itu Abang jelaskan tadi, tidak harus kita posting kepada sosial media seperti itu, karena juga ada batas-batasannya. Itu semua juga telah diatur di dalam UU ITE. Nah, itu juga ada salah dalam menggunakan media sosial itu karena telah menyimpang dari UU ITE yang telah dirancang oleh pemerintah, orang-orang tersebut juga dapat dihukum atau diadili seperti itu. Mungkin itu juga terdapat dalam UU ITE dalam pasal 27 ayat 1 itu mengenai ketidakbijakan dalam menggunakan sosial media. Nah, ketika seseorang itu tidak bijak dalam menggunakan sosial media, maka itu bisa dihakimi gitu seperti itu. Dihakimi dan itu paling lama hukumannya itu selama 6 tahun dengan denda 1 miliar. Nah, dari angka ini kan juga sangat luar biasa ya gitu. Kemudian juga ada pasal 28 ayat 2 yang menjelaskan mengenai seseorang yang telah memberikan informasi-informasi kebencian atau menyinggung pihak-pihak lain. Nah, itu juga dihukum karena telah melanggar pasal 28 ayat 2. Nah, itu juga sama, dihukumnya itu selama 6 tahun di penjara dan dikenai denda sebesar 1 miliar. Jadi dapat kita simpulkan ya kalau kita ini jangan main-main juga dengan sosial media, harus pintar dan cerdas dalam menggunakan sosial media. Mungkin cukup itu ya, Nalisa. Terima kasih kepada Abang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan juga pesan bagaimana cara kita bersikap kepada sosial media dan berita hoax. Sebelum penutup, ada pesan atau kesan yang Abang ingin sampaikan kepada kami semua? Nah, mungkin kalau untuk pesan, mungkin sama-sama seperti yang telah disampaikan tadi, untuk kepada seluruh masyarakat, teman-teman, adik-adik, kita harus pintar dalam bersosial media, mungkin jangan sampai karena kita di sini, apalagi kalau mahasiswa ya, kaum intelektual, mungkin kita bisa cerdas dan pintar-pintar dalam memilih media, gitu. Harus di cross and check lagi kebenaran seperti apa, jangan sampai temakan berita hoax itu sendiri, gitu. Oke. Baik, terima kasih Bang Agus yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi sharing Oke, kepada terima kami kasih, semua. Nalisa. Semoga teman-teman dan pendengar Hima Prospek, pendengar podcast Hima Prospek dapat mengambil hikmah yang baik dalam sharing kita pada podcast kali ini. Oke, semangat terus ya. Ya, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Baiklah, saya Nalisa Fatika Putri sebagai host pada podcast kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau silap kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya.